Berjumpa lagi dengan saya Kici Adui dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Nah, makanya kenapa disebut nikah itu ibadah yang paling panjang. Karena setiap tatapannya itu berpahala, setiap sentuhannya menggugurkan dosa. Yuk. Doa ke Allah minta yang terbaik, betul. Jangankan ketika ada dua pilihan, ada satu pilihan doang satu-satunya nih. Kita tetap minta, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Kan itulah prestasi terbesar setan adalah ketika dia mampu memisahkan dua orang yang saling mencintai. Kalau saya menghormati, bisa saling sabar. Benar, Pak. Ada kisah yang pernah saya dengar dari seorang Habib yang bernama Habib Muhammad. Beliau pernah bercerita, ada kisah dua orang soleh ulama lagi makan berdua nih, pakai piring berdua makan gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba istrinya keluar dari rumah dalam keadaan marah. Itu marah tuh piring semua terbalikin, plang. Yang awalnya dia mau makan gak makan. Habis gitu, habis selesai terbalikin semua makanan, masuk lagi ke dalam. Temannya nanya, kenapa istri lu begitu? Gak tahu, mungkin lagi capek, mungkin lagi bad mood, lagi banyak pikiran. Ente nggak marah? Istri kurang ajar begitu, ngapain marah? Ente kan nggak? Beberapa tahun yang lalu kita lagi makan bareng berdua, tiba-tiba ada ayam datang ke atas piring kita, keblak, semuanya tumpah. Ente marah nggak sama ayamnya? Enggak, ya sama ayam nggak marah, apalagi sama istri begitu. Masya Allah. Makanya kalau dia lagi marah, ayam. Chicken. Makanya itulah pentingnya ketika menikah, memilih. Wajib memilih. Kita mau beli baju aja pilih-pilih. Iya benar, Pak. Beli makanan pilih-pilih. Masa untuk menikah yang menemani kita seumur hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ngelihat dia, kita nggak milih-milih. Benar, Pak. Makanya pentingnya memilih. Tapi jangan sampai pemilih banget. Itu yang membuat nggak akan nikah-nikah. Makanya ada satu konsep tuh yang harus kita hilangkan. Dari dulu ke mendarah daging, gue terima yang penting apa adanya. Jangan, Tat ya. Kalau kita memiliki kriteria apa adanya, ya itu tidak akan menimbulkan semangat untuk belajar lebih baik. Benar. Oh, terima apa adanya, tiba-tiba tuh cewek palanya kijang kan juga. Serem juga kan, oh siluman kijang nih. Terus kita nikah sama siluman ya kan. Oh ya Pak Ustadz, mau nanya dong. Kan istri harus berbakti kan kepada suami. Misalkan istri ini masih punya orang tua. Nah itu lebih prioritas berbakti kepada orang tua atau kepada suami Pak Ustadz? Jadi kali kita mau ngomong lagi ya. Udah apa ya? Bapak. Sesuai. Benar. Tidak. Jadi ketika istri sudah menikah, baktinya, surganya di suami. Jadi ketika suami pengen pindah misal kemana, istri wajib ikut. Terus gimana dong ketika orang tua sakit? Kalau istri nggak ngizinin, Suami nggak ngizinin. kalau suami nggak ngizinin, istri nggak boleh. Seperti ada kisah pada zaman Nabi. Zaman dulu kan belum ada telepon. Ibunya sakit, ini anaknya ngikut sama suaminya pindah ke kota lain. Ibunya sakit, ada yang ngabarin ke rumah si anak perempuan tadi, tapi suaminya lagi nggak ada, lagi pergi. Ibunya sakit begini. Dia pengen hatinya nih sedih, pengen datang kepada orang tuanya, kepada ibunya, tapi belum dapat ridho suami. Belum ngomong gitu ya? Belum ngomong, suami nggak ngizinin. Kan zaman dulu belum ada handphone. Iya, benar. Tinggal nelpon kan, nggak ada, tunggu suaminya pulang. Tungguin suaminya belum pulang-pulang. Akhirnya beberapa lama lagi ada orang tetangganya ngabarin lagi, ibunya makin parah gitu. Masa anaknya nggak datengin orang tua, tapi suami belum pulang, belum ngasih ridho, belum ngizinin, nggak jadi jenguk ibunya. Sampai suatu ketika ini ibunya wafat, ada yang ngabarin, ibunya udah wafat, ibunya udah meninggal dunia. Sedih dong anaknya. Sepemikiran manusia kurang ajar. Ibunya sakit nggak datengin, nggak jengukin. Tapi dalam hukum Islam, istri wajib taat sama suami. Karena suaminya belum pulang, istrinya belum ngomong, takut durhaka sama suami, akhirnya dia nggak berani jenguk ibunya. Sampai suatu saat, ini si perempuan tersebut yang ngabarin bolak-balik,
ngadu ke Rasulullah, ya Rasul, itu ada anak kurang ajar, orang tuanya sakit, bukannya ngejengukin, katanya nunggu ridho suaminya belum pulang-pulang sampai akhirnya meninggal. Apa kata Rasulullah? Itulah sebab baktinya si istri tersebut kepada suaminya, ibunya diringankan siksa api nerakanya. Tuh. Karena pentingnya mendapat ridho dan bakti kepada suami. Tadi ngomongin prioritas. Nah, jadi memang yang namanya izin itu mutlak di suami. Kalau misalkan pengen ke rumah orang tua, izin dulu sama suami, jangan keluar sebelum suami ridho gitu. Tetapi jangan sampai itu membuat hukum itu membuat suami jadi seenaknya seenak jidat gitu bahasa kasarnya ya. Suami harus ngerti keadaan istri. Oh, istri lagi kangen sama orang tua gitu. Kadang jangan nunggu bilang istri kangen sama orang tua dulu. Kadang tanya, Dek, kangen gak sama mama di rumah gitu? Atau perlu nggak abang anterin? Ya abang anterin begitu. Jangan sampai suami jadi seenaknya memegang kuasa. Jadi istri itu seakan-akan dikekang di dalam rumah gitu. Jangan mentang-mentang. Iya. Nah, betul. Tapi Tat, kalau suami itu galak sama istrinya Tat, Ya. suka salah dikit mukul, salah dikit mukul, salah dikit cekek, banting ya kan. Ya apa tuh ya? Berarti dia nikahnya sama Undertaker tuh. Itu rumah tangga apalagi ini lagi main MMA itu. Smackdown Tat. Terus istrinya kan katanya harus taat sama suami kan Tat. Iya. Tiba-tiba saking istri nggak kuat, udah keluar aja, keluar rumah gitu Tat. Itu gimana Tat hukumnya Tat? Siapa yang jawab ini? No. Jadi bentrok lagi nih. Ilmunya nyala. Ilmunya beradu. Jadi si istri ini karena suaminya kelewatan nih. Begitu, akhirnya dia KDRT Tat. KDRT. Ya, kalau seperti itu kita memaafkan boleh-boleh saja karena itu sesuatu yang mulia. Bahkan dalam hadis disebutkan salah satu timbangan amal yang paling besar sampai-sampai itu timbangan amalnya hampir tumpah gara-gara apa? Nggak sanggup menahan kadar besarnya pahala. Apa itu? Memaafkan orang yang sudah menzolimi kita. Nah, kalau kita diperlakukan seperti itu, maafkan. Tapi kalau untuk berkelanjutan atau enggaknya nanti bisa diomongin lagi begitu. Tetapi apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan akhlak. Dan rumah tangga harus ada yang jadi api, jadi air. Jangan dua-duanya api. Benar. Ntar jadi makin gede api unggun. Api unggun. Ya Allah. Sami. Ikut jambore jatuhnya. Jambore. Intinya semua pakai akhlak. Suami ke istri pakai akhlak, istri ke suami pakai akhlak. Sampai nyuruh sholat juga nggak boleh loh bang. Ini ilmu nih. Istri nyuruh suami sholat nggak boleh. Suami lagi sholat disuruh beli beras nggak boleh. Oh iya benar. Pakai sejadah. Iya. Caranya gimana diajarkan guru kita, bang? Jangan sampai nyuruh bang. Sholat ngapa? Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Yang pakai akhlak. Gimana guru kita ngajarin, bang? Zuhur udah mau habis nih, gitu. Lebih adem ya. Begitu beras habis juga nggak boleh lempar tempat beras. Wah, kagak ngeliat ngapa beras habis. Caranya gimana? Ambil tuh tempat beras yang kosong, taruh di tempat yang paling mencolok. Ntar suaminya ngeliat tuh, suaminya kasih duit. Dompet kosong juga begitu bang. Taruh di tempat yang mencolok, nanti dilihat, uang bulanan istri gua udah habis nih, diisiin. Kalau suaminya ngerti. Nah, tetangga saya suaminya kagak ngerti Tat. Beras habis, pagi taruh di meja. Maksud kita kan beli gitu ya, ini ditaruh bebek-bebek. Tidak diisi lagi biar apa? Makanya penting ketika sebelum menikah itu ditelusuri. Jangan asal cinta, pokoknya ini yang terbaik buat aku. Jangan. Zaman sekarang kan orang anak muda cakep, wah cocok gitu kan. Padahal perlu kita telusuri dulu barangkali ditelusuri, barangkali cakepnya cakep filter. Kan bisa jadi bang. Iya. Ustaz, itu belum beres tadi. Oh iya. Ustaz, Mana aja dong Ustaz? Cara untuk kan misalnya kita kan pengen nikah nih, cara buat dapat yang bener gimana nih? Wanitanya aja, jangan ntar pas udah nikah, dia mah orangnya rewel, bawel bang gitu.
Gitu dah pokoknya yang baik buat kita gimana tuh Pak Ustadz? Itu mah gampang. Nyari jodohnya. Yang penting patuh lalu lintas. Itu. Tadi apa yang mau diomongin ternyata sama seperti yang ditanya. Ilmunya beradu nih. Beradu nih. Ilmunya beradu. Jadi biar nggak nyesel ketika dapat pasangan, kata Nabi penting dalam memilih. Apa? Yang pertama Kalau mau cari perempuan, kata Nabi yang pertama carilah karena hartanya. 5 liha Yang keduanya karena nasabnya. linasabiha. Karena apa tuh? Apa namanya nasab tuh? Garis keturunan. Garis keturunan. Terus yang ketiga kecantikannya. Li jamaliha. Yang keempat karena agamanya. Agamanya. Jadi dilihat tuh. Tadi yang pertama nih. Hartanya. Nyebutin yang lupa. Yang pertama hartanya, terus yang kedua karena nasabnya. Ini keturunannya siapa nih? Keturunan orang baik kah? Gitu kan? Orang soleh gitu. Atau keturunan Darah biru. konglomerat gitu. Boleh dicari boleh. Yang ketiga karena hartanya. Lihat ini keluarganya gimana, finansialnya. Oh dia punya bisnis apa, boleh dilihat. Terus keempat karena agamanya. Lihat karena agamanya. Nah, Nabi mengatakan maka beruntunglah yang dipilih karena agamanya. Boleh jadi dia milih cantik boleh. Boleh karena dia kaya boleh. Boleh karena dia keturunan bangsawan boleh. Tapi ingat, yang tiga ini akan kalah dengan yang karena agamanya. Karena apa? Itulah yang akan lebih menenangkan hatinya. Bang, kalau punya istri cantik benar kayak bidadari, pengen nggak Bang? Pengen, Tat. Tapi ada was-was nggak ntar di jalan diliatin cowok gitu ya? Saya taruh kamar aja deh. Kalau keluar deh. Saya kunci pokoknya. Kunciin gitu ya? Pokoknya saya sidain semua. Jangan keluar pokoknya. Iya, kresek. Pakai apaan kayak pokoknya. Cari hartanya juga boleh. Cari barangkali ibunya punya pom bensin di mana-mana, yang udah sakit-sakitan nikahin gitu. Ditanya rumahnya berapa meter gitu kan. Jadi gitu pentingnya memilih, dicek dia punya, boleh juga ngecek punya riwayat kesehatan apa atau nggak penyakit apa. Kenapa mesti ngecek? Jangan sampai ketika nikah kita malah jadi repot. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman kan kita nikah pengen ibadah, Iya, Tat. Benar. pengen ketentraman Panjang yang gitu. panjang. Jadi perlu cek dan recheck. Nah. Jangan sampai ke anak muda sekarang, pokoknya ini cocok. Cocok, gitu. ya. Pokoknya kalau kata orang dulu kan, tai ayam rasa coklat. Bener ya? Bener. Tai ayam rasa coklat. Lu denger. Iya bener, ya, bener kata orang dulu begitu ya. Kata orang dulu, Tat, ada orang dulu, pokoknya dulu banget, Tat, pokoknya. Rumahnya dulu pokoknya. Apa tuh artinya? Pokoknya saking cinta buta, orang tuanya bilang, nah jangan itu nggak sholat, pokoknya dia yang terbaik. Nah jangan dia nggak bakti sama orang tua, nggak, pokoknya mau sama itu. Jadi kekeh sama pendiriannya. Jangan sampai karena udah cinta buta, yang lain nggak dipikirin lagi. Bahaya kalau sama orang tuanya aja ngebangkang, ngelawan, gimana nanti ke istrinya? Baru sehari nikah udah ditabokin. Udah jadi nirvana. Teman saya ada, Tat, gitu, Tat. Jadi emang pas sebelum menikah tuh emang dia nggak ngecek keturunannya. Pas dicek emang keturunan rambut, Tat. Tebak-tebakin dulu ya. Rambut ya. Rambut itu nggak nembak-nembak tuh. Jadi gitu pentingnya memilih biar nggak ada penyesalan. Nah, tapi tips yang lainnya di saat kita pengen jodoh yang terbaik, ya persiapkan diri kita juga dengan terbaik gitu. Kalau bahasa kerennya memantaskan diri. Memantaskan diri. Makanya kalau ada orang nih datang nih ke perempuan, kamu mau gak nikah sama saya? Dia jawabannya, saya sedang memantaskan diri. Jawabannya dua. Itu maknanya bisa dua. Satu, emang dia lagi memantaskan diri. Yang kedua, itu cara nolak yang halus. Iya benar. Gitu, memantaskan diri gitu. Tapi yang paling penting di antara semua setelah memilih segala macam, doa ke Allah minta yang terbaik. Betul. Jangankan ketika ada dua pilihan, ada satu pilihan doang satu-satunya nih, kita tetap minta, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Amin. Bisa jadi satu itu belum tentu terbaik buat kita. Tapi, Tat, ada amalan atau doa nggak, Tat, biar jodoh tuh deket, Tat? Kita pengen nikah, ketemu jodohnya. Barangkali di studio juga ente belum pada nikah, ketemu jodohnya, ya kan? Betul nggak tuh, Tat? Amalannya apa aja tuh, Tat? Antum pengen punya jodoh yang cantik? Cantik, Tat. Baca surat Maryam 3 kali. Tanpa napas. Mati.
Muka langsung biru tat. Tapi ada amalan mudah. Yang pertama apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Istighfar bisa menghapus dosa. Bisa jadi jodoh kita susah, jodoh kita nggak ketemu, banyak dosa nih. Allah udah mau ketemu sama jodoh kita, banyak dosa, Allah tunda dulu. Makanya bersihin diri dengan istighfar, nanti Allah akan permudah urusan jodoh kita. Nggak cuma jodoh, rezeki, kerjaan, kuliah, sekolah, istighfar. Kemudian apa? Sholawat. Insya Allah dengan barokah Nabi Muhammad SAW, keagungan beliau, kemuliaan beliau yang mustahil jadi mudah. Istighfar, sholawat, sama amal-amal yang lainnya. Intinya segala apapun amal kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Termasuk pernikahan adalah hal baik. Banyakin amal baik, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu. Alhamdulillah. Mau cepat-cepat menikah? Mau. Nabung. Tapi yang, tapi yang nabungnya dikit. Tapi yang penting beda antara pengen nikah sama siap nikah. Orang kalau pengen belum tentu siap. Tapi kalau udah siap, insya Allah benar-benar bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Intinya kita harus masih banyak belajar. Hah? Siap. Siap. Hari Berani nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mak Kicu segera. Iya, Tat. Alhamdulillah, Tat. Jangan lupa kita saya bagian tahlil, doa dia apalagi nanti dia mah doa kuntet Doa. belakangan. Pokoknya teman saya ini Tat jadi pagar bagus aja pokoknya. Tat, makasih banyak nih Tat. Iya, sama-sama. Jadi saya ada mungkin saya insya Allah pengen menikah juga Tat. Amin. Doain ya. Jadi kita kudu perbanyak amalan, benar kan Tat? Doa-doa, salawatan, benar kan Tat? Ya jadi biar jodoh juga deket juga. Ya barangkali kita ketemu orang-orang sini, orang-orang Kompas ya kan, manajer ya kan. Nah, kita juga tahu produser yang kata, waduh mobil saya udah lecet nih nyari suami gitu kan, yang bisa ngebenerin ngedempul ya kan. Saya bisa kok ngedempul, apalagi ngecet. Didempul. Oke, buat teman-teman di rumah terima kasih sudah menyaksikan program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah, saya Kiji Adoy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.